Kali ini saya akan perkenalkan huruf katakana. Huruf katakana dipakai untuk nulis kata serapan dari bahasa yang luar Jepang ya ke bahasa Jepang. Termasuk juga kalau kita mau nulis nama orang Indonesia nih, kemudian mau nulis nama kita dalam bahasa Jepang tuh harus pakai katakana ya. Atau nama kota misalnya. Nama kota yang bukan dari Jepang ya. Misalnya kayak saya di Denpasar, maka kalau mau bilang saya lahir di Denpasar gitu. Denpasar ni umaremashita. Ya gitu kan. Jadi Denpasarnya itu pakai huruf katakana. Kemudian katakana itu hurufnya jumlahnya ada 46. Seperti hiragana ya. Bisa cek di sini mengenai yang hiragana. Nah, komposisi hurufnya itu persis sama. Plek ketiplek. 46 huruf. 40 diantaranya itu dibagi ke dalam 8 blok. Itu punya bunyi A, I, U, E, O di sana. Kan kayak hiragana kemarin gitu juga ya. 46, 40-nya punya bunyi A, I, U, E, O. Nah, saya akan perkenalkan dari yang A dulu. Dari blok A dulu ya. Blok A dulu ada A, I, U, E, O. Kemudian blok K ada Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Ada blok Sa, ada Sa, Shi, Su, Se, So. Ada blok Ta, Ta, Ci, Ce, Te, To. Akasata, kemudian Ma, ada Ma, Mi, Mu, Memo. Ada Na, Na, Ni, Nu, Neno. Ada Ra, Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Dan ada Ha, Ha, Hi, Hu, He, Ho. Jadi ada 8 blok. Satu bloknya punya 5 bunyi. Ya, dengan huruf yang beda-beda. Beberapa bentuknya sih mirip ya sama huruf hiragana. Coba nanti dilihat-lihat lagi. Ada beberapa yang mirip. Kemudian tadi sudah 8 ya. 8 blok ada 5 bunyi. Jadi 8 kali 5, 40. 40. Nah, 46 lagi sisa 6. Itu ada bunyi ya, yu, yo. Ya. Kemudian wa, o, dan an. Nah itu. Jadi persis sama dengan hiragana. Secara jumlah dan komposisinya ya. Kemudian dari tanda baca. Penggunaan tanda baca kayak teng-teng dan maru. Ya. Itu juga persis sama. Tanda baca teng-teng bisa dipakai di blok huruf yang mana saja. Kemudian maru itu juga bisa dipakainya di blok huruf yang mana saja. Itu persis kayak hiragana. Ya, mungkin ngingetin lagi kalau bunyi teng-teng itu misalnya blok yang kaki kukeko ini saya kasih teng-teng titik 2 itu ya. Di atas kanan sebuah huruf. Itu maka kaki kukeko tadi bunyinya jadi gagi gugego. Nah, itu bisa dipakainya hanya di blok-blok tertentu ya. Nah, kemudian yang maru, yang maru ini hanya bisa dipakai di bloknya yang ha. Ha, hi, hu, he, ho, jadi papi, pu, pepo. Gitu. Jadi persis kayak hiragana. Nah, kemudian ada juga tanda baca ya, yu, yo, tapi ukurannya kecil. Nah, ini juga sama ya. Tanda baca ya, yu, yo kecil ini bisa dipakai di blok yang mana saja, itu persis sama kayak huruf hiragana. Jadi contoh nih, huruf ki ya. Ki ini kan dia hanya bisa dipakai di ini ya. Huruf yang punya bunyi i ya. Ki, si, ci, ri, mi, ni, hi gitu ya. Udah semua itu ya. Ya, kayaknya udah sih. Nah, itu bisanya dipakai di blok huruf yang itu aja, yang bunyi i, ada i-nya, kecuali i sendiri ya. Jadi kalau ki ini kita tambahin ya kecil jadinya kya. Bukan kiya, tapi kya. Kemudian tambahin yu kecil jadinya kyu, bukan kiyu. Tambahin yo kecil jadi kyo, bukan kiyo gitu ya. Itu sama persis pokoknya dengan hiragana. Kemudian ada penggunaan huruf ini ya, tse kecil. Nah, ini juga persis sama penggunaannya. Ini kan untuk menggandakan bunyi konsonan ya. Tse kecil itu jadinya bunyi K jadi eka gitu. Dia ditaruh di depan huruf mana yang mau digandakan bunyinya. Nah, huruf tse kecil, tanda baca tse kecil ini bisa dipakai di huruf yang mana saja. Itu juga persis sama seperti hiragana ya. Jadi nanti bisa dicek aja video yang di atas tadi. Nah, itu tanda baca ya, ada teng-teng, maru, kemudian ya, yu, yo kecil, dan tse kecil. Kemudian ada juga tanda baca di katakana itu pakai bunyi set gitu dia.
Maksudnya kayak huruf bunyi panjang ya. Jadi kalau misalnya kita mau menulis kata okasang gitu dalam hiragana, itu kan kalau mau kita menimbulkan bunyi panjang, kita harus tulis bunyi K ya. Oka berarti ada huruf K di sana. Dan tambah satu lagi, yaitu huruf A. Kan gitu. Jadi oka sang. Nah gitu kan. Itu baru bunyinya dia panjang. Nah, kalau di katakana bisa dipersingkat. Ya. Jadi ada yang namanya bunyi panjang itu berupa strip gini, set gitu aja. Itu memanjangkan bunyi vokal ya. Menggandakan bunyi vokal gitu mungkin lebih tepatnya. Nah, maksudnya gini, kalau saya mau menulis misalnya Denpasar itu. Saya kan di Denpasar tinggalnya. Nah, itu Denpasar kita menulisnya bunyi sa-nya ini ya Denpasaru gitu. Jadi sa-nya itu panjang. Itu harus dihafal ya. Beberapa kata yang pakai bunyi panjang ataupun tidak itu biasanya beberapa ada yang penting. Kalau nulisnya nggak panjang nanti takutnya ada salah ngerti gitu. Nah, di dalam huruf katakana kita juga bisa menggunakan bunyi a, i, u, e, o, huruf a, i, u, e, o itu ya, untuk dibikin sebagai tanda baca. Sehingga dia akan menimbulkan bunyi yang mana tidak bisa dipakai di hiragana. Misalnya kita mau menulis fabel gitu. Faberu gitu jadinya ya. Nah, kita gimana caranya bikin bunyi fa? Sementara tidak ada kelompok huruf fa. Fa, fi, fu, fe, fo nggak ada. Fu-nya ada. Ha, hi, fu, he, ho, kan? Nah, kita cari bunyi fu-nya ini ya, huruf fu ini. Kemudian kita tambahkan a kecil. Maka dengan begini dia bisa dibaca fa. Jadi seperti itu. Nah, ini juga beberapa ada yang ini ya, kombinasi huruf seperti ini. Itu ada ini. Ada beberapa aturannya. Ada beberapa pakemnya. Contohnya fa ini ya, dia pakai fu dan a kecil. Misalnya mau nulis Chelsea nih, siapa fans Chelsea ya? Mau nulis Chelsea. Gimana kita caranya bikin bunyi? Itu kalau dibikin bahasa Jepang kan jadi Cherusi gitu kan? Kita gimana caranya mau nulis C-nya? Sementara kita punyanya Ci, ta, ci, se, te, to kan ada di bloknya Ci. Jadi C-nya kita ambil, tambahkan ini katakana e kecil. Jadi bunyi yang tadinya ci itu jadinya c. Cherushi. Nah, gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu beberapa contoh yang dia menggunakan a, i, u, e, o tapi dikecilin. Ya, misalnya lagi kata foku, fork, garpu. Kata fork ya, garpu. Gimana bikin fo? Nggak ada kan? Jadi fu-nya kita ambil, kemudian tambahkan o kecil. Jadi foku gitu. Nah, berikutnya saya akan coba membreakdown huruf alfabet. Itu kalau ditulis katakana kombinasinya seperti apa. Saya mulai dari huruf yang ini dulu ya. Kalau bunyi vokal kayaknya tidak perlu ya. Karena sudah ada perwakilannya. Bunyi a, i, u, e, o itu sudah ada ininya. Sudah ada hurufnya. Saya akan mulai dari huruf konsonan tuh. Yang pertama yaitu huruf B ya. Nah, huruf B kita otomatis akan punya kemungkinan untuk nulis huruf babi bu bebo. Ya kan? Jadi, tiap huruf konsonan akan saya coba breakdown agar bisa menimbulkan bunyi masing-masing A, I, U, E, O ya. Nah, itu kombinasinya kayak gimana? Itu yang akan saya coba terangkan di sini. Yang akan saya coba bahas ya. Jadi, kita mulai dari huruf B dulu. Itu B jadinya punya babi bu bebo. Nah, ini simple ya. Pakai aja bunyi ba biasa. Katakan H. Tambah teng-teng. Jadi ba. Beres. Jadi babi bu bebo itu sama dengan ha, hi, hu, he, ho. Tambah teng-teng. Beres ya. Habis B ada C. Huruf C. Di sini kita akan punya bunyi ca, ci, cu, ceco. Nah, semua yang bunyi C ini akarnya dari huruf ci. Katakana ci. Ya. Ci itu berarti kalau ca, kita mau bikin ca, itu berarti dari katakana ci ditambah ya kecil. Jadi ca. Kemudian caci. Nah, ci kan memang sudah bunyi dasarnya ci ya. Caci cu.
Berikutnya cu. Cu itu pakai katakana ci ditambah yuk kecil. Jadinya cu, ya. Kemudian caci cu c. Nah, c ini kayak kata Chelsea tadi ya. Misalnya c itu katakana ci ditambah katakana e kecil. Gitu. Kemudian caci cu c cok cok. Nah, cok ini pakai ini katakana ci tambah yok kecil. Jadinya cok. Ya, dah ya, caci cu c cok. Kemudian bunyi A, B, C, D, D, D. D, berarti kita harus punya bunyi da, di, du, de, do. Nah, kalau D, da-nya bisa ya. Da-nya itu dari katakana ta ditambah teng-teng. Da, kemudian di, ya, bunyi di ini, kita bisa pakai katakana T, ditambah teng-teng dulu, kemudian ditambah I kecil. Katakana I kecil, jadinya di. Kemudian dadi du. Nah, du ini kalau nggak salah dulu saya sempat diajari itu pakainya bukan D ya, tapi pakai katakana to, tambah teng-teng, tambah lagi U kecil, jadinya du. Gitu. Jadi dadi du D. D ini kita pakainya ya biasa ya, katakana T ditambah teng-teng. Dah, beres. Dadi du D, do. Nah, do ini katakana to ditambah teng-teng. Gitu aja. Ya, jadi kita bunyi dadi du de do sudah lengkap ya. Kemudian habis D, E karena dia huruf vokal jadi nggak perlu ya. F. Nah, ini fa, fi, fu, fe, fo. Kita harus punya bunyi itu. Nah, karena itu kita bikin yang fa dulu. Seperti biasa, semua ini dasarnya dari huruf hu ya. Katakana hu. Tambahkan dia A kecil jadi fa. Tambahkan dia I kecil jadi fi. Kemudian tambahkan lagi, apa namanya? U nggak perlu ya, karena bunyinya sudah fu dia. Kemudian fi, kemudian fu, fe. Nah, fe ini pakai ini ya. Pakai E kecil, katakana fu, E kecil. Kemudian fo. Fo-nya ya seperti tadi. Katakana fu tambah O kecil. E, F, G. Nah, sekarang G. Ga, gigu, gego. Berarti gampang ya. Ini asalnya dari K. Katakana K, tambahkan teng-teng, jadi ga. Katakana ki, tambah teng-teng, jadi gi. Katakana ku, tambah teng-teng, jadi gu. Katakana ke, tambah teng-teng, jadi ge. Katakana ko, tambah teng-teng, jadi go. Ga, gi, gu, ge, go. Gitu. Nah, jadi G sudah H. Sekarang H. H kan memang sudah ada ya hurufnya ya. Jadi biasa saja H, hi. Nah, setahu saya bunyi hu. Bunyi hu itu kalau nggak salah tetap pakai ini ya, pakai fu. Kalau nggak salah. Karena ada juga beberapa yang saya baca itu, dia bilangnya untuk bikin bunyi hu, itu dia pakainya adalah huruf hiragana, katakana hi. Kemudian, katakana hi ya kayaknya. Hi, kayaknya sih hi. Ditambahin u kecil gitu. Katakana u kecil. Jadi ha, hi, hu gitu katanya. Tapi ada juga yang pakainya fu biasa, ha, hi, fu gitu jadinya. Ha, hi, hu, he, ho. He sama ho kan tetap biasa ya. Nah, itu tadi kita masuk ke blok yang huruf H. Jadi ada ha, hi, hu, he, ho. Kita sudah bisa buat. Berikutnya I. I karena vokal tidak perlu ya. Sudah ada bunyi vokalnya. Oke, jadi tadi bunyi ha, hi, hu, he, ho ya. Udah ya. Kemudian bunyi I tidak perlu. Kemudian H-I-J, J. Nah, ini ada jaji, ju, je, jo. Caranya berarti bikinnya pakai si ya. Katakana si. Tambah teng-teng. Bunyinya jadi ji. Tambahin ya kecil, jadi ja. Kemudian jaji, ji memang sudah bunyi aslinya. Ju, tadi pakai yuk kecil ya. Jaji, ju. Kemudian J, berarti tambah katakana E kecil. Jaji, ju, J, jo. Nah, gitu. Jo-nya pakai yok kecil ya. Jaji, ju, je, jo. Habis J ada K. Ya. JK. Ini sama ya. Kakiku keko. Udah gitu doang. Beres. Kakiku keko. Kemudian JKL. Nah, bunyi L ini hampir semuanya dirubah jadi ra ya. Rariru, rero. Gitu jadinya. JKLM. Nah, sekarang M. Mamimu, memo juga sudah ada. Kemudian N. Naninu, neno sudah ada juga.
O karena bunyi vokal tidak perlu dibuat ya. OP, papi pu pepo. Nah, ini semuanya pakai katakana H. Katakana H ditambah maru ya. Papi pu pepo. Jadi bloknya seperti itu. Blok papi pu pepo. Dia memang sudah ada ininya ya. Sudah ada setnya. OP ki. Nah, ki ini biasanya tergantung ya. Kita kalau membaca ki itu kan kurang lebih mirip dengan K biasanya kan. Miripnya dengan K, tapi biasanya dibacanya dengan kya dia. Kya, kyu, kyo gitu. Kalau misalnya bunyinya mengharuskan kita untuk bilang ke gitu misalnya, ya kita tulis saja pakai katakana ke. Kalau dia pakainya ya yu yo ya, bunyi a u o jadi kyu biasanya. Kya, kyu gitu. Kemudian kyo gitu. Untuk blok ki seperti itu. Biasanya. Koreksi kalau saya salah ya. OPQR. R udah jelas ya. R sudah jelas. Ada rarirurero sudah punya set sendiri. RS. Nah S. S juga sudah jelas. Ada sashi suseso sudah punya set sendiri. RST. Nah sekarang T. Ada ta. Ya. Ta punya huruf sendiri. Tati. Nah ti ini biasanya diungkapkan dengan katakana T tambahkan katakana I kecil. Jadi ti bacanya. Ya. Tachi tu. Nah, tu-nya ini pakai katakana to ditambah u kecil. Biasanya gitu. Tachi tu te to ya. Te to udah biasa punya huruf sendiri. P Q R S T U. Karena dia vokal tidak perlu. Karena u ini vokal maka tidak perlu di ini ya. Tidak perlu huruf lagi. R S T U V. V adalah pakai ini ya, agak lucu emang kombinasinya. Jadi pakai huruf katakana U, tambahkan teng-teng. Nah, tumben kan ada blok A, I, U, E, O, tapi bisa ditambah teng-teng. Gitu ya. U tambah teng-teng, jadinya bunyinya adalah gitu. Kayak ada gitu ya, kayak bunyi V. Nah, V, karena kita mau bilang fa, fi, fu, fe, fo, pakai V itu kalau dalam pelafalan Jepang sebenarnya bunyinya jadi agak va gitu ya. Jadi va, vi, vu, ve, vo gitu jadinya. Jadinya bukan fa, vi, fu, fe, vo tapi lebih ke va, vi, vu, ve, vo ya. Biasanya gitu. Jadi tadi U dikasih teng-teng, tambahkan katakana A. Jadinya va. Begitu juga seterusnya ya. Va, vi, vu, ve, vo. Kecuali yang vu ya. Karena sudah bunyi aslinya kan. Bu. Vevo. Jadi va, vi, dan vevo itu perlu tambahan huruf yang kecil. Huruf vokal kecil. Oke. O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Nah, W ini sudah punya wa. Ya. Wa. Katakan wa memang ada ya. Wa, kemudian wi. Nah, wi ini biasanya bunyi wi ini biasanya pakai bunyi u tadi. Huruf katakana u tambah i kecil. Jadi wi gitu bacanya ya. Kemudian w ya. W itu biasanya juga pakai u ditambah e kecil katakana. Kemudian wa wi wu we wo kan o sudah ada ya. Wa wi wu wu-nya juga ya. Wu-nya itu pakai ya u saja sih biasanya. Kemudian wa wi wu we wo o p q r s t u v w x ya. X ini agak lucu. X ini kalau dia berdiri sendiri, dia bacanya ekusu gitu jadinya. Kayak kita mau nulis sinar X, itu pakainya eksu gitu ya. Nah, kalau dia ditambah dengan vokal, maka bunyinya kan jadi shashisu seso. Biasanya gitu cara bacanya kan. Maka kita menulisnya ya seperti bunyi yang kita lafalkan. Pakai sya biasanya ya. Katakana si tambah ya. Kemudian jadinya sya. Kemudian shu ya sama. Shu juga seperti itu. She juga begitu. Kemudian sho juga begitu ya, sashi su seso. Nah, itu untuk X. Jadi ada dua ya. Kalau dia berdiri sendiri pakainya X. Kalau dia ada vokal maka jadinya sashi su se sho gitu. Kemudian terakhir belum ya. X y. Nah, bunyi y ada ya ya. Ya memang sudah ada hurufnya. Kemudian y itu biasanya diungkapkan dengan huruf i saja. Biasanya. Ya. Biasanya seperti itu. Kemudian ya, y, yu memang sudah ada. Y, nah y ini biasanya dengan
huruf I ya. Katakana I dicampur, digabung dengan katakana E kecil. Jadi iye gitu bacanya, kan agak bunyi mirip-mirip ya. Iye gitu. Kemudian ada yo ya, yo memang sudah ada ya. Terakhir X, Y, Z, Z ya. Jadi za itu asalnya. Jadi harus ada bunyi za, zizu, zezo. Asalnya za dari katakana sa ditambah teng-teng jadi za. Kalau zi, nah zi ini setahu saya itu tetap diungkapkan dengan ji ya. Setahu saya gitu. Kemudian ada juga sih yang nyebut kalau z itu bisa diungkapkan dengan katakana c ya, tambah teng-teng jadi z. Habis itu ditambah bunyi i ya. Jadi naruh katakana i kecil jadi z gitu bacanya. Kalau nggak salah gitu dulu, ada juga seperti itu. Kemudian zu sudah ada, z sudah ada, zo juga sudah ada ya. Nah, jadi itu set huruf alfabet dengan komplit bunyi vokalnya ya. Kalau kita mau ubah ke katakana. Itu setahu saya dan seingat saya. Tentunya lihat beberapa sumber internet juga. Mungkin kalau ada ternyata yang salah, bisa ditaruh di kolom komentar. Saya akan sangat berterima kasih kalau dibantu koreksi ya. Nah, itu tadi untuk video kali ini mengenai katakana. Ya, hiragana sudah pernah saya perkenalkan. Jadi, katakana dan hiragana itu bukan kita milih penting yang mana. Dua-duanya penting, karena dalam bacaan itu nanti dua-duanya bisa muncul. Satu dipakein huruf hiragana, satunya dipakein huruf katakana dalam satu teks gitu misalnya. Jadi bukan soal mana yang penting, mana yang tidak penting. Jadi semuanya harus dikuasai ya. Ya, itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Kita ketemu lagi di video berikutnya.